terkasih, hari ini Minggu 14 April 2024 merupakan Minggu Paskah yang ketiga. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat-sahabat Jemaat Salat yang terkasih, kalau kita mengalami kebingungan dalam hidup kita, lalu dari datang orang memberikan kepastian, kita gembira. Kalau kita mengalami sesuatu masalah dalam hidup kita, lalu orang lain membantu kita pun juga bersuka cita. Kalau kita mengalami kekosongan dalam hidup kita, orang lain bisa mengisi hidup kita pun juga akan bersyukur. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita, bahwa dalam hidup kita sehari-hari ada orang yang menyertai kita dan mengatakan, kamu tidak sendirian, ada aku selalu besertamu. Pengalaman seperti inilah yang juga dialami oleh para murid. Ketika para murid merasa kosong, merasa galau hidupnya karena ditinggalkan oleh Yesus. Kemudian mereka harus berjuang dalam hidup mereka sehari-hari. Banyak cara yang mereka tempuh. Salah satu yang ditempuh oleh Petrus adalah kembali ke kehidupan yang lama, menjadi seorang nelayan. Maka di Danau Tiberias, Petrus dan para murid yang lain mencari ikan. Tapi semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan situasi seperti ini, putus asa. Karena memang yang diikuti tidak ada. Lalu dalam kehidupan harian juga mengalami kegagalan seperti ini. Datanglah Yesus yang menyapa mereka. Tebarkanlah jalamu dan kamu akan mendapatkan ikan. Dan ketika jala itu ditebarkan, meskipun mereka tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam, akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak. Dan dikatakan jala mereka hampir koyak. Dan ketika pengalaman ini terjadi, Petrus mengenali Yesus dan mengatakan, itu Tuhan. Suatu pengalaman yang indah. Bagaimana ketika kita melihat banyak berkat dalam hidup kita, orang bisa mengatakan itu Tuhan. Itulah pengalaman Paskah. Tahu jejak-jejak hidup yang sungguh-sungguh dialami. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Paskah membuat kebaruan dalam hidup kita. Paskah menyadarkan dalam hidup kita bahwa kita harus menjadi manusia yang baru. Petrus ketika kehilangan Yesus kembali ke cara yang lama menjadi nelayan. Padahal sudah diangkat untuk menjadi penjala manusia. Tapi berkat Paskah, Petrus bangkit kembali, meninggalkan pekerjaannya dan menjadi pewarta. Dia meninggalkan kembali cara manusia yang lama untuk menjadi baru. Itulah kebaruan Paskah. Yang kedua, Paskah adalah menyadari bahwa dalam hidup kita, jejak Allah selalu menyertai kita. Yesus tidak pernah membiarkan para murid sendirian. Yesus tidak pernah membiarkan para murid itu gagal. Tapi Yesus membantu mereka sehingga sungguh-sungguh mereka pun bersuka cita. Maka yang kedua, yakinlah bahwa Paskah adalah cara Allah ingin selalu menyertai kita. Jejak kasih-Nya selalu kelihatan dalam hidup kita, mengangkat kita semuanya dari segala keterpurukan menjadi pribadi-pribadi yang bersuka cita. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah Paskah itu menyatukan kita semuanya. Perjamuan yang dibuat oleh Yesus dengan para murid, dengan makan ikan bersama, memberikan kegembiraan dan keakraban pada mereka. Maka Paskah harus semakin menyatukan bukan hanya kita satu sama lain, tapi juga menyatukan relasi kita dengan Allah menjadi lebih dekat. Para murid tidak bertanya lagi siapa dia, karena mereka sudah tahu itu Tuhan. Karena apa? Karena jejak kasih Tuhan begitu luar biasa. Allah datang bersama kita, Allah selalu menyapa kita, dan disitulah kita punya kedekatan dengan Allah dan juga dengan sama. Semoga masa Paskah seperti ini menyadarkan kita bahwa relasi kita dengan Allah harus semakin kuat, bahwa kebaruan hidup harus terjadi dalam hidup kita, dan yakin bahwa Allah menyertai hidup kita. Tuhan memberkati.